Jadi saudara, Bapak baru saja mendapatkan data yang menarik terkait dengan konstelasi perhubungan antar negara. Dalam hal ini dalam kaitannya dengan hutang piutang. Mari kita lihat saja datanya berikut ini. Saudara, baru saja Bapak browsing menggunakan Google, berarti googling ya, dan menggunakan Yahoo juga, berarti Yahing. Dan Bapak menemukan satu data yang menarik untuk kita kaji bersama-sama terkait dengan konstelasi tata hubungan hutang piutang antar negara di dunia ini. Ini data mungkin agak kadaluarsa ya, mungkin data 2 tahun yang lalu, tapi saya kira ini masih relevan untuk saat ini ya. Nanti saudara cari sendiri data yang terbaru barangkali ya, dimana lingkaran besar ini menunjukkan seluruh total hutang di dunia ini ya. Kemudian di dalam lingkaran besar itu tadi ada bidang-bidang berwarna-warni yang isinya nama-nama negara. Ini artinya menunjukkan apa? Bidang itu menunjukkan besarnya hutang dari masing-masing negara yang bersangkutan yang dituliskan di dalam bidang itu tadi. Dan bidang-bidang tadi berwarna-warni, dan ternyata warna-warni ini juga ada artinya. Karena ternyata warna-warni ini menunjukkan di mana semakin cerah warnanya, itu berarti besarnya hutang yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan itu mengambil persentase yang semakin besar juga jika dibandingkan dengan besarnya pendapatannya atau GDP-nya. Artinya semakin cerah berarti semakin mengkhawatirkan, karena berarti hutangnya mengambil persentase yang lebih besar daripada pendapatannya sendiri. Nah, kalau kemudian kita melihat pada gambar ini, maka kita bisa melihat ternyata negara yang selama ini kita agung-agungkan sebagai negara yang adidaya, itu ternyata hutangnya itu terbesar di dunia. Karena ini kalau dilihat bidangnya ini, Amerika ini bidangnya besar sekali. Ini besar sekali. Ya, jadi ya, besar sekali. Jepang juga demikian, ya. Hutangnya besar. Hutangnya besar. Cina, Prancis, Itali, besar-besar semuanya hutangnya. Tetapi kalau kita lihat dari warnanya, ya, maka Amerika itu meskipun dia penghutang terbesar, tapi warnanya gelap sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Sementara untuk Jepang ini warnanya cerah. Tapi Jepang pun sebetulnya meskipun cerah, artinya hutangnya itu berlipat kali dari besarnya pendapatannya sendiri, tetapi tak ada masalah karena Jepang ini pinjamannya kebanyakan berasal dari dalam negeri. Berbeda dengan Yunani. Kalau Yunani ini selain hutangnya lumayan besar ini ya, tetapi juga dia mengambil porsi yang besar juga terhadap pendapatannya, sehingga ini dan hutang Yunani itu banyak dari yang luar negeri, dari negara yang lain, bukan dari domestik, sehingga ini negara Yunani ini kemungkinan akan bangkrut ini. Tidak ada lagi Yunani, mungkin adanya Yunarti atau siapa, tidak ada lagi Yunani. Jadi menarik. Lalu bagaimana Indonesia? Mari kita cari bersama. Kita cari bersama Indonesia di mana? Di mana Indonesia ini?
Kita lihat nih, coba lihat nih. Tadi ya, Amerika itu hampir 31,8% sendiri dari seluruh hutang dunia itu diambil Amerika. Sepertiga hutang dunia itu diambil oleh Amerika ini. Gitu. Kemudian Jepang itu hampir 20%, 80%, 18% sekian. Dan dia hutangnya Jepang itu sudah 229, berarti hampir 2 kali lebih dari pendapatannya sendiri. Tapi untungnya dia hutangnya dari domestik, dari dalam negeri, jadi dari warga Jepang sendiri. Nah ini Yunani yang tadi saya sebutkan, ya toh. Nah ini hutangnya itu sudah hampir 3 kali lipat dari pendapatannya, dari GDP-nya, sehingga ini sangat mengkhawatirkan. Dan sialnya lagi, Yunani ini hutangnya berasal dari hutang luar negeri, bukan dari lokal seperti Jepang tadi, bukan yang domestik, tapi ini yang luar negeri. Makanya dikhawatirkan memang Yunani ini akan bangkrut. Lalu mari kita cari Indonesia tadi di mana Indonesia? Indonesia ini nih Indonesia. Oh, nyempil di sini cuma kecil sekali, hanya 0,4% dari seluruh hutang dunia. 1% saja tidak ada dari hutang dunia Indonesia itu. Dan warnanya gelap gulita ya. Karena memang hutang Indonesia itu mesti sebagian ada menganggap besar gitu ya, khawatir dan sebagainya, bolehlah kita khawatir. Tetapi ternyata kalau dibandingkan dengan negara yang lain kita nggak buruk-buruk amat kok. Karena ternyata apa? Uh, karena ternyata uh, hanya hanya 0,4% dan warnanya gelap, artinya dia hanya mengambil persentase yang kecil saja, mungkin tidak sampai 30% dari pendapatannya atau kurang, mungkin malah 20% atau berapa persen. Jadi kecil sekali ya. Kalau kita lihat warnanya itu sekitar di bawah 25% lah, karena dia gelap. Ya si angka-angka 20 sekian persen dari GDP-nya. Jadi sangat tidak mengkhawatirkan kalau melihat melihat ini. Justru Yunani ini yang bahaya ini. Ya, jadi saya kira itu saudara sekalian data yang kita peroleh hari ini, ya, yang bisa kita lihat bersama-sama untuk tambahan wawasan saja.